Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di depan saya ini sudah kedatangan tamu agung. Pokoknya ini Profesor Peternakan. Belum. Mas Luki, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ini. Gimana ini peternakannya sekarang? Ya, alhamdulillah. Peternakan hari ini memang prospeknya cukup cerah. Jadi memang perlu ada ada momen coaching. Ya. Coaching kayak gini lah. Sharing ya. Kaitannya dengan dunia peternakan. Karena kalau data dari data statistik ya, pertanian ya, itu memang tahun 2024 itu kita akan mengalami krisis petani. Krisis petani? Iya, jadi anak-anak muda hari ini itu nggak ada yang pengen jadi petani. Oh gitu. Capek, panas-panasan, ya, bikin hitam gitu. Iya. Kemudian duitnya dikit gitu kan. Iya. Nah, terus nanti ketika bapak-bapak kita yang sebagai petani hari ini ataupun kakak-kakak kita yang jadi petani hari ini tahun 2024 itu kan otomatis semakin tua nah harus ada penggantinya, ada tuh nggak ada penggantinya, makanya hampir nggak ada lagi. Iya, nggak ada itu. Jadi ini perlu kita siapkan generasi muda kita hari ini tuh untuk mempersiapkan diri seandainya nanti petani punah. Harus ada regenerasi. Tapi petaninya yang mungkin hari ini namanya petani yang agak bagus lah ya, bahasanya itu petani milenial. Oh gitu. Ya, oke. Gitu Mas, kira-kira begitu Mas. Oke. Pembukaan dulu nih. Udah serius banget nih. Oke. Sharing session ini. Gini loh Mas, saya mau tanya nih kan. Ya. Kok bisa terjun ke dunia peternakan? Padahal Mas itu kan S1-nya apa ini? Saya S1-nya dari peternakan, jurusan produksi ternak. Oh, emang jurusannya? Oke, ceritain dulu nih Mas. Dari awal mula karir Mas ya, apa dulu sampai sekarang mandiri gitu kan, sampai di penulisan gitu. Bisa tersesat di penulisan itu gimana ceritanya? Coba Mas kita bagi pengalaman buat teman-teman yang nggak tahu. Jadi baik ya, saya sedikit menceritakan tentang profil saya gitu ya. Jadi nama saya kan aslinya itu Malikul Mulki kalau dari ijazah. Oh gitu. Cuma nama itu salah satu bagian nama Asmaul Husna sehingga saya harus merubahkan itu. Ternyata dari orang tua memang kalau secara akte tidak dirubah, tapi secara kenyataan di alam gini ya, dunia asli ini kita namanya tuh ditambahin hamba Malikul Mulki. Oh gitu. Nah kemudian saya setelah lulus sarjana itu saya sempat sekolah di pondok pesantren, tapi cuman kayak model pesantren kilat gitu. Iya, kayak boarding school gitu lah. Tapi ini berapa? sekitar 6 bulanan lah. bulan. Ceritanya saya tuh pengen meneruskan S1 lagi tapi jurusannya ke agama lah. Oh gitu. Target saya kepengennya ke Mesir misalnya. Oh gitu. Nah, cuman itu ternyata cuma cita-cita yang kandas gitu. Iya. Itu kenapa itu? Kok bisa kandas itu Mas? Salah satunya itu untuk bahasa Arab saya don itu. Kemudian hafalan saya juga kalah lah sama teman-teman yang masih muda. Jadi lulus kuliah langsung daftar ke pesantren gitu buat untuk supaya ke Al-Azhar gitu. Nah, terus habis itu saya sekitar 2 bulan nganggur ya. Iya. Jadi cari-cari kerja lah 2 bulan itu sehingga setelah dapat panggilan dari Caron Pokpan. Pokpan itu apa Mas? Pokpan itu perusahaan ayam tapi itu integrationnya. Nah, saya dipanggil tes di situ. Tesnya sederhana banget. Iya. Jadi saya tuh intinya tuh di tesnya itu ketika kamu misalkan kerja di sini di Cakepokpan itu. Iya. Kamu siap untuk membagi waktumu ya? Iya siap. Saya waktu itu masih ibaratnya masih fresh graduate ya. Pengen kerja. Yes. Akhirnya dengan kesemangatan mungkin dan kejujuran mungkin dinilai seperti itu ya, saya bisa masuk. Oh gitu. Terus saya ditempatkan di company farm itu ya lokasinya di Bogor, jadi satu farm isinya sekitar 35.000 ekor lah di situ. Farm itu apa Mas? Farm itu orang mana farm itu peternakan. Ya. Jadi peternakan itu isinya sekitar 35.000 ekor ayam broiler
saya ditempatkan di situ. Jadi kayak model diisolasi di satu tempat lah gitu. Jadi gitu. ayam masuk usia 1 sampai 25 atau sampai kadang-kadang 32 hari panen gitu. Dan itu siklusnya berulang tiap ayam bulan. sayur itu Mas? Ayam sayur. Oh iya. Nah, saya sekitar 5 tahun lah di Caropokpan. Kemudian lepas karirnya gimana Mas di sana Mas? Karirnya saya waktu itu masih technical service. Oh gitu. Ya, jadi membawai beberapa kabupaten lah, kabupaten untuk peternakan kemitraan ayam broiler. Oh gitu. Iya. Kemudian saya waktu 2011-an itu saya tanda kutip dibajak. Dibajak maksudnya gimana? Jadi dibajak itu maksudnya mungkin karena performanya bagus, itu saya dilirik sama perusahaan lain. Oh gitu. Untuk ikut bekerja di sana. Dengan tawaran. Dengan 3 tawaran. Oke. Salarinya lebih tinggi. Salary itu apa Mas? Gajinya lah. Gaji. Lebih tinggi. Kemudian fasilitasnya juga lebih baik. Oke. Ya waktu itu saya masih pakai Panther pickup itu ya. Nah ini nanti inventarisnya pakai Kijang kapsul. Oh gitu. Aduh, goyang. Agak-agak dikit. Ya siap. Terus yang ketiga otomatis lebih nyaman gitu. Jadi sebetulnya pindah kerja itu cuma 3 aja yang dikejar. Kalau saya gitu ya. Oh gitu. Yang pertama itu tadi kaitannya dengan finansialnya lebih tinggi. Kemudian fasilitas kerjanya bagus. Oh gitu. Ya mobil gitu ya. Yang berikutnya yang ketiga itu kaitannya dengan kenyamanan gitu loh. Kalau orang kerja nyaman ya insya Allah enak lah gitu. Gitu. Nah seperti itu Mas. Akhirnya saya pindah ke perusahaan namanya yang ngebajak itu. Iya. Tapi ya akhirnya saya di situ belajar menjadi kepala produksi lah waktu itu. Megang area Bandung, kemudian Garut, Sumedang, sampai kan ke Tasik. Dan waktu itu mendapatkan beberapa teman-teman untuk jadi ya PPL-nya itu. PPL itu apa Mas? Peternakan yang di lapangan. Ya dia di bawahnya technical service gitu. Nah, alhamdulillah hampir sekitar 500.000 ekor lah yang kita pegang. Dari total peternaknya sekitar ada 150 orang. Jadi 4 kabupaten itu. 150 orang peternak. 150 orang peternak. Nah, alhamdulillah dari situ kita juga bisa bisa belajar banyak di situ ya Mas. Jadi ternyata di dunia ayam itu memang ya nggak seindah dunia domba gitu ya. Oh gitu ya. Contohnya begini. Kalau pas untungnya gede banget. Tapi kalau pas rugi, nah itu orang ngurusin nyawa sih ya. Iya, ngurusin nyawa. Jadi kadang-kadang kalau kita misalkan lupa nutup tirai pas hujan, itu ayamnya kena cekres. Kayak gitu loh. Fatal itu ya. Gitu. Nanti 2 hari kemudian sekarang kena semua gitu loh. Mati. Ya kadang-kadang ada yang mati kalau ada Escherichia coli masuk situ bisa mati. Nah ini yang kadang-kadang emang sayur itu rentan ya gitu ya. Rentan sekali. Kadang-kadang kena petasan aja bisa mati. Jadi memang harus betul-betul kayak ngurumat bayi lah, yang bayi baru lahir gitu. Nah itu betul-betul ini. Nah cuman dari situ saya dapat banyak pelajaran gitu. Jadi termasuk waktu itu ada beberapa ledger yang gantung ya, jadi ada orang baik banget baik, kemudian kita rekomendasikan sebagai bandar begitu. Tapi ternyata dia ini kayak nyuri ayam tapi lewat DO, ini profesional lah. Oh iya. Jadi misalkan bikin DO, dia belum transfer duit tapi ayam udah diambil. Dan itu ngeri, hampir sekitar 5 truk itu ininya diambil. Nominalnya berapa Mas? Kalau itu masih 250 juta lah kira-kira. Tapi 250 juta. Nah cuman waktu saya belajar di situ, belajar nagih, belajar belajar dimarahin gitu ya. Itu udah biasa. Karena layaknya kita dapat gaji itu salah satunya ya kita punya kewajiban untuk siap dimarahin gitu. Iya. Resiko kerjaan lah gitu ya. Nah kemudian ditagih terus sampai akhirnya alhamdulillah dapat sekitar 145 juta lah. Nah dengan 118 jutanya itu masih dalam proses penagihan waktu itu. Ya, terus waktu
berjalan kita juga ngejar performanya yang di lapangan ya. Pokoknya kamu cari peternak yang soleh gitu. Segitu. Gitu. Bodoh-bodoh nggak apa-apa peternaknya juga. Tapi yang penting soleh. Artinya apa? Gimana? Dia tidak mau nyolong ayam, dia tidak mau nyolong pakan, dia tetap jujur gitu ya. Gitu. Integritas nomor 1. Yes, Ini alhamdulillah kita dapat peternak-peternak yang bagus waktu itu. Dari tim kita itu bagus dan profitnya itu hampir sekitar 2 miliar. Waktu itu. Berarti kalau boleh saya ini apa? Intinya itu jadi kalau misalnya Mas Mulki itu ke petani itu skill nomor 2 berarti. Yang penting akhlak dulu yang pertama. Betul. Oh gitu. Jadi kuncinya itu akhlakul karimah. Gitu. Ketika akhlak udah bener, otomatis yang lain ngikutin gitu. Gitu. Mending dia bodoh, nanti kita ajarin, dia nurut, udah itu pasti jadi peternak yang bagus nantinya. Soalnya udah akhlaknya udah bagus gitu, udah bangun. Jadi itu lain dengan attitude atau perilaku yang sudah memang mengkarakter di dalam hatinya. Oh dia maaf panjang tangan kayak gitu. Nah itu bahaya itu. Jadi peternak-peternak yang baik yang saya pelihara itu. Nah dari situ. Jadi harus sebenarnya pola pikirnya sekarang udah berarti akhlak dulu tuh ya. Insya Allah lah kalau semuanya niatnya benar gitu kan ya. Pokoknya dengan sesuai aturan lah track yang digariskan. Allah itu harusnya kayak gini, ikutin aja gitu. Kalau masalah yang lainnya mah meren. Kalau kitanya udah bener mah gitu kan. Insya Allah itu, insya Allah gitu. Jadi ya kalau mereka bodoh tapi punya karakter baik, itu kita kasih ilmu itu masuk ya. Bagaimana ngerumat ayam itu cuma 5 poin sih mas. Oksigen. Ya contohnya kalau saya jelaskan ke petani itu 5 poin itu oksigen. Ya namanya ayam. Kalau dimasukin ke kresek di tali itu pasti mati karena dia nggak dapat oksigen, kan begitu logikanya. Jadi sirkulasi udara dibenerin, kemudian kondisi oksigennya bagus, bau amoniaknya nggak ada, kemudian gas metananya juga diminimalisir. Amoniak itu mas, kotoran itu bau yang menyengat dari kotoran ayam. Ya sayur itu kotoran bau banget itu. Itu. Nah itu harus kadang-kadang pakai kapur mil untuk kita tabur di situ. Itu ngaruh juga berarti sama ayamnya, baunya itu. Ngaruh. Gitu. Karena kalau udah kesedot ayam nanti penyakitnya ya seharusnya serangan ke penyakit pernafasan. Gitu. Nah itu di situ. Nah terus yang kedua yang vital lagi adalah air. Jadi air itu sebetulnya kan kayak kita misalkan muasakan ayam nggak minum itu paling kuat ya sekitar 2 hari atau 3 hari baru dia mati lah gitu. Gitu. Iya. Nah tapi kalau dia ada air dikasih makan itu insya Allah ya aman sampai seminggu juga sampai seminggu lebih juga bisa hidup. Tapi kalau nggak ada air bisa mati. Jadi air itu vital banget, makanya air itu juga perlu dikasih kaporit biasanya ya. Kalau misalkan ada aliran air sungai masuk ke tempat penampungan atau toren itu kita kasih kaporit di situ untuk dilewati air. Dilewati air, kaporitnya otomatis di sini kan airnya sudah campur dengan larutan kaporit yang jadi ini aman dari bakteria Escherichia coli. Terus yang ketiga pakan. Jadi kualitas pakan itu penting. Terus kemudian cara pemberian pakan juga ada caranya. Di dunia ayam itu begitu. Jadi ad libitum. Jadi pakan air itu selalu ada setiap saat. Baru performa kita bagus. Aduh, kirain tinggal ternyata ada teknisnya saudara-saudara gitu. Jadi memang ada yang kayak ngerumah anak lah begitu. Terus kemudian yang keempat itu kita menjaga lingkungan. Jadi saya gambarkan itu kalau sekamnya udah kotor bisa diambil, bisa ditabur gitulah. Pakai sekam yang baru lagi. Gitu. Nah, terus yang keenam baru kenyamanan di ayamnya itu sendiri. Kalau ayamnya nyaman, insya Allah dia performanya akan maksimal. Begitu. Ya sama kayak manusia juga kan gitu ya. Betah, enak kayak gitu nyaman. Benar. Nah itu gambaran kerja saya waktu di dunia peternakan. Ternyata memang banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi gitu. Mungkin kalau hari ini banyak sekali kandang kolosus ya, jadi udah nggak terlalu. Kandang kolosus itu itu sudah
modern lah ya. Oh ya. Jadi tempat makannya otomatis, tempat minumnya otomatis. Otomatisnya gimana itu mas? Jadi, Pakai mesin apa gimana? Ya, pakai apa mekanis gitu? Ya mesin gitu ya. Oh. Ya bukan mesin, kayak model penampungan pakan ada sendiri. Nanti ini jalan ada pipa paralonnya begitu. Oh gitu. Nanti di situ ada feeder-feedernya, tempat pakannya. Itu lebih efisien? Lebih efisien. Oh, gitu. Jalan sendiri kan gampang itu. Oh, iya, benar. Terus kalau untuk minumnya ditoren langsung ke nipple trigger. Jadi udah tinggal minum aja tuh ayam itu. Oh karena terus, udah ini. Berarti airnya ngalir apa? Airnya ngalir. Oh. Ngalir. Nah, terus nanti kalau udah penuh ya berhenti. Nanti kalau ini diminum kurang lagi nih ngalir lagi gitu. Jadi udah otomatis itu. Otomatis, ya. Jadi nggak kayak dulu saya waktu kerja di awal-awal bekerja saya itu kandangnya itu bukan kandang yang bagus-bagus begitu. Kandangnya asal kandang aja. Kandang bagus itu dari bambu. Ya, apa gimana? Kalau apa ini ada sudah cor-coran gitu. Udah cor-coran. Ya, kayak rumah begini. Oh. Ya kayak rumah begini, cuman nanti ada heater untuk pemanasnya gitu ya. Ada nipple trigger untuk minumnya, ada feeder tray atau. Berarti yang pakai bambu itu? Kalau bambu-bambu itu masih tradisional saya, berarti. Oh. Dan itu yang pernah saya alami itu di situ. Tahun-tahun itu ya pakai bambu semua lah. Susahnya di situ. Ya, makanya performa itu kadang bagus, kadang jelek kayak gitu. Iya. Nah kalau kandang close house itu memang sudah dieliminasi pengaruh dari luar, kayak cuaca itu bisa dieliminasi. Nah, jadi pengaruh-pengaruhnya cuma internal, kayak pakannya kualitasnya bagaimana, DOC-nya kualitasnya bagaimana gitu kan. Kemudian kadar airnya itu ada pandemik Escherichia coli atau dia memang bagus, airnya jernih gitu ya. Nah ini paling internal saja. Kalau sistem udah auto gitu ya. Udah enak lah. Ya, enak. Cuman memang ketergantungan terhadap listrik ya. Oh gitu. Pernah kasus waktu saya kerja itu mati listrik cuma 1 jam. Gensetnya kebetulan dia punya genset tapi mati, nggak bisa nyala. Itu yang korban 2 ton apa 3 ton. Ya mati 1.000 ekor. Kok bisa sefatal itu ya? Ya mati 1.000 ekor kan ayamnya aja 35.000 satu kandang itu. Mati listrik 35.000 itu perkiraan berapa ton itu? Ya kalau misalkan 2 kilo aja udah hampir 70. Iya. Nah itu kalau mati 1.000 bobotnya 2 kilo, lah itu dari situ. Gara-garanya sepele, mati listrik. Blowernya mati, blower kan kipas angin untuk buang amoniak gitu ya. Amoniak itu bakteri? Ya, apa itu gas yang yang bau menyengat tadi ya? Itu. Nah itu kira-kira 1.000 ekor matinya waktu itu. Ada case begitu. Ya itu yang harus ditangani ya, memang seperti itulah kalau nyawa mah begitu. Jadi cuman kalau pas lagi untung, wah ngeri. 35.000 ekor pernah saya melihat rekapan data sampai cuma 1 bulan tuh sampai sekitar 150 juta itu dapat kotornya gitu. Kotornya. Kalau dibersihkan mungkin ya biaya operasional sekitar 50 juta lah. Intinya yang mati-mati itu ketutup lah kalau misalnya lagi naik. Bagus. Jadi sebetulnya sih kunci dari peternakan ayam broiler atau ibaratnya kemitraan itu di FCR. Feed Conversion Rate. Nah itu apalagi di FCR. Nah FCR itu seberapa banyak pakan yang dimakan untuk menjadi daging yang begitu. Jadi itu ada standar FCR-nya, kemudian nanti di situ ada selisihnya berapa, nah dari situ. Nah itu gambaran waktu kerja di sana macam. Nah sekarang di dunia domba ini mas gitu kan, kan mas baru, gitu kan, mas baru mungkin ada naik turunnya tuh, suka dukanya, apalagi di musim corona kayak gini. Nah itu gimana cara ngatasinya, cara mas struggle, cara mas bikin solusi, cari solusi gitu, itu seperti apa gitu sampai bisa bertahan nih di domba gitu, nggak nyerah gitu. Coba mas. Saya minum dulu ya. Oke, siap. Ya, buat teman-teman lah supaya semangat itu, jangan pantang menyerah gitu. Baik. Yang ditanyakan ini perlu pembahasan banyak ini kayaknya. Iya. Coba kita ambil intinya aja mas. Intinya gini. Jadi kenapa kok saya suka di dunia domba yang banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi ya. Itu karena saya melihat
satu dari potensi wilayah kita, khususnya daya luhur ya Cilacap ini, itu banyak sekali bahan pakannya. Udah ada di Mergo itu, kalau lihat kebun karet ya. kan, wah banyak banget itu rumputnya. Kalau Mas Ridwan lihat itu rumput atau bukan? Rumput. Yang ada di Mergo itu, Ya. kebun karet itu bawahnya apa itu? Rumput. Yang keras itu apa? Rumput. Nah, kalau saya enggak, Apa? itu daging. Oh, iya. Iya kan? Iya. Karena apa? Kalau orang biasa melihat Iya, itu, iya. oh itu rumput Mas Ridwan. Eh, Kalau saya enggak, itu daging. Caranya gimana? Masukkan ke pabrik daging. Apa itu? Mulutnya domba. Ambil, masukin ke mulutnya domba, jadi dia daging. Begitu kan? Itu logika sederhananya. Tapi itu kan Mas cari rumput itu capek Mas. Oh. Terus nyuruh orang juga nggak gampang Mas. Itu gimana Mas? Nah. Ini apa Mas? Masa oke lah kalau misalnya awal-awal sendiri lah nyarinya. Tapi kan kadang-kadang meren ada aralnya. Ada ngeluhnya juga. Nah, itu gimana tuh Mas seperti gitu kan? Ini benar. Jadi nanti saya tadi bilang statement pertama ya. Jadi petani milenial itu harus kreatif. Itu bagian dari yang harus kita pikirkan. Makanya ada misalkan orang konvensional atau tradisional kan setiap hari harus ngarit. Lah, kitanya bukan jadi bosnya ternak, malah kita jadi budaknya ternak begitu. Iya. Tiap hari masa ngarit. Nah, ada solusi. Berarti kita beli drum ataupun plastik. Nah, nanti kita bikin silase, bikin pakan fermentasi. Jadi ngarit cuma sekali bret itu, berapa mobil itu. Atau kalau papayitan ya beli 1 truk lah misalkan gitu. Rumputnya nanti di mesin pakai chopper itu, mesin chopper udah seukuran 3 cm, langsung masukin ke drum, nggak perlu pakai campuran apa-apa. Terus nanti ada yang naik di atas drum itu diinjak-injak gitu ya, jadi di bagian pinggir-pinggir drum itu diinjak-injak juga, terus sampai dekat tutupnya itu dikasih rumput lebih atas lagi, biar nanti begitu ditutup itu betul-betul rapat. Posisinya anaerob itu tidak ada oksigen di situ. Jadi prosesnya memang betul-betul harus anaerob, karena kalau ada space atau ada lowong sedikit untuk oksigen di situ masuk, jamurnya masuk, nanti jadi penyakit. Oh, jadi harus betul-betul kedap udara. Jadi benar-benar begitu bikin dipres, kemudian diinjak-injak itu kan dipres yang ditutup dengan yang sangat rapat. Nah itu nanti bisa membuat silase itu 4 hari langsung dikasih. Itu efisien nggak Mas? Efisien Daripada rumput. Iya, itu rumput yang dimanfaatkan. Nah termasuk nanti saya bicara sedikit tentang bagaimana sih peternakan modern gitu ya, yang beternak tapi tanpa ngarit kan begitu. Nah, cuman memang saya itu melihat potensi wilayah di sini itu memang perlu dimanfaatkan. Hingga waktu itu saya bilang ke Pak Sinder ya, Sinder itu kayak di atasnya mandor di karet itu, mandor perkebunan karet. Saya izin mau ngarit aja itu, wah diperbolehkan banget, malah terima kasih begitu loh. Wah bagus Mas gitu loh. Iya. Karena kan itu gulma Mas. Gulma ya maksudnya ya kalau karet yang. Nah itu diaritnya seneng banget itu. Nah ketika kita tidak memanfaatkan itu, ya dimanfaatkan oleh orang lain. Contohnya orang dari luar wilayah kita bawa mobil ke situ, bawa ibu-ibu ke situ untuk ngarit. Nah itu beda lagi. Nah cuman memang kalau kita jauh ya, terus ternaknya cuma 1-2 ekor, ya otomatis itu nggak akan diarit sama kita. Dia mesti nyarinya kayak dekat-dekat ya tempat dia pelihara. Nah makanya kita kalau memang ada beberapa orang yang komitmen untuk bergerak di dunia peternakan, kayaknya perlu dibikin kelompok-kelompok ternak yang nantinya fokus untuk itu. Nah gitu loh. Nah ini Mas, kendala di masyarakat itu rata-rata kebiasaan yang sudah mengakar, misalnya ternak, ternak tiba lagi kia gitu kan. Kalau orang-orang sini kan gitu kan, kebiasaan mengakar itu kan yang ketika mereka menerima ilmu-ilmu modern dan rata-rata mereka tuh menolak ribet ini ya rata-rata
rata-rata kayak gitu loh Mas di sini. Jadi ya punten-punten maaf. Jadi ya stagnan gitu loh. Ya disebut peternak ya cuman 2 ekor, 3 ekor gitu kan. Nggak ada seriusnya di situ ya. Mungkin sih kebanyakan di kita itu mungkin cuman sampingan atau gimana. Cuman ya yang saya tahu itu sampai sekarang peternak-peternak di kita itu nggak ada yang benar-benar muncul gitu, karena mungkin ya itu salah satunya gitu kan ya. Ketika mungkin Mas Mulki punya niatan buat bikin kelompok gitu kan, untuk itu mungkin tantangannya juga akan lebih besar gitulah untuk menjelaskan ke masyarakat gitu. Nah yang saya ingin urak itu Mas dari Mas Mulki itu semangat Mas Mulki gitu loh, maksudnya gini loh Mas. Yang namanya ternak, yang namanya petani, image-nya itu kan kotor gitu kan. Terus di masyarakat itu rendah, siapapun bisa tanpa sekolah gitu kan. Mas Mulki kan sarjana peternakan gitu kan. Gitu-gitu kayaknya orang gak bisa gitu kan. Nah, coba yakinin ke generasi muda ini kan, kata Mas Mulki tadi di awal bahwa akan punah nih gitu kan, nah, supaya mereka tuh nggak berstigma seperti itu gitu loh Mas, bahwa di dunia ternak itu potensi bisnisnya dapat duitnya tuh bisa banyak gitu. Tadi ngobrol di ayam aja kita udah ratusan dan miliaran gitu kan, apalagi di domba yang gede-gede. Ya, gimana Mas itu jadi semangatnya gitu, maksudnya supaya cara pandang orang-orang itu terhadap ternak itu bukan pekerjaan yang ini, bahkan bisa bahwa peternak itu keren gitu maksudnya gitu loh. Jadi kuncinya itu kalau saya boleh simpulkan, itu hobi dulu Mas. Oh gitu ya. Hobi atau senang atau suka cinta itu ya benar-benar. Hobi dulu terhadap apa yang kita geluti. Kebanyakan kan kalau kita sudah tidak hobi, tidak suka, itu otomatis kalau kita dipaksa untuk melakukan pekerjaan, apalagi ini peternakan yang ngurus nyawa ya, itu otomatis dia akan cenderung mental gitu loh. Nah saya kadang-kadang pengen menyemangati kepada teman-teman ya yang suka ke dunia ternak gitu ya, yang mungkin juga bisa orang tua bisa ketika anaknya beternak itu bukan sesuatu yang rendah gitu. Jadi kalau bisa itu yang paling utama yang harus kita pikirkan itu bukan sekedar L per R, tapi kita sudah L per R itu apa tuh? L per R apa ya? L itu laba, R itu rugi. Jadi jangan hanya berkutat pada hanya laba atau rugi aja. Meskipun memang itu tujuannya. Meskipun itu pasti itu ketemunya kalau nggak laba ya rugi atau poin gitu ya. Nah cuman ada satu lagi yang lebih jauh, yang lebih dalam, itu kita membahas tentang S per N. Surga apa neraka begitu. Oh gitu ya. Iya. Sampai ke sana tuh. Oke. Anggap aja begini, misalkan saya peternak. Sekarang dombanya. Kalau ada profit, ya kita syukuri aja. Entah itu profitnya gede, entah itu profitnya sedang, entah itu break even point, bahkan sampai rugi pun kita harus bersyukur aja. Gitu. Karena apa? Orientasi kita ikhtiar. Harapannya kita dapat surga lah gitu. Atau minim-minimnya ketika kita memelihara domba yang tadinya maaf ya dombanya mungkin cuma dikasih makan rumput seadanya gitu ya, yang nggak enak-enak lah gitu. Dengan kita pelihara di penggemukan, dia nanti makan makanan yang enak, pakai konsentrat, pakai misalkan kangkung kering atau pakai kleci begitu. Nah dari situ nanti siapa tahu ya, doanya domba-domba tadi yang kita rawat membuat kita jadi dapat pahala dan mendapatkan jannah yang surganya. Kan ada waktu itu kan ada dalil yang waktu itu saya pernah dengar itu pengajian Ustaz itu ya. Maaf ya, ada seorang pelacur melihat anjing kehausan, kemudian dia ngambil air, kemudian nggak tahu pakai apa lah wadahnya, apa sepatunya apa ya tahu. Terus dikasihkan ke anjing itu, itu matak dia masuk jannah, masuk surga gitu loh. Nah itu, saya tuh berpikirnya sudah simpel aja. Oh mungkin domba-domba itu dia tadinya kurus-kurus,
makanannya sederhana, kita kasih makanan yang enak, dia gemuk-gemuk, sehat-sehat, siapa tahu dia berdoa buat kita, nah dosanya surga. Nah nanti kalau untuk kita punya niatan begitu, insya Allah performan juga bagus juga. Ya. Nah gitu. Jadi kebanyakan orang itu hanya berpikir laba rugi wing te bati-bati acan ya kalau capek gawe teka angge gitu kalau bahasa kerennya. Capek gawe teka angge. Nah poin-poin yang seperti itu kita tepis dengan yang lebih jauh, lebih dalam, dan orientasi kita udah melewati batas. Jadi poinnya suka dulu. Iya, poinnya suka dulu. Kemudian kita kalau capek itu mah resiko lah ya, setiap pekerjaan resiko. juga. Kalau misalnya saya pun yang di depan komputer gitu kan, yang capeknya emang bukan fisik, tapi ini juga kadang-kadang kayak mau meledak gitu kan. Ya itulah sama aja lah kalau takaran kerjaan itulah saya ini. Jadi kuncinya itulah, kita hobi, udah senang sama peternakan dan domba misalnya. Kemudian kita sudah orientasinya udah jelas. Ya jelas UUD ya, ujung-ujungnya duit ya, untung ya. Tapi kan namanya usaha ada untung, ada break-even point, ada rugi. Nah otomatis kita lebarkan lagi, udahlah orientasinya kita harus surga. Mau untung kayak, mau rugi kayak, mau break-even point kayak, yang penting saya udah ikhtiar, saya udah sebagai laki-laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Udah gitu aja. Nah nanti kita mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah kan begitu. Nah, itu yang membuat kita akan menggebu-gebu dan semangat. Semua pekerjaan loh ini. Ya termasuk mungkin Mas Ridwan yang di komputer, saya di ternak itu begitu. Nah, terus kemudian Mas, yang kadang-kadang kita lemah itu ketika mendapatkan ujian model rugi atau mungkin ketipu. Nah, itu ketipu ketika kita melakukan transaksi jual beli gitu ya. Nah, kita itu harus ada yang namanya evaluasi. Nah, sebelum evaluasi itu ke sana, kita itu biasanya mencoba menganalogikan dengan apa namanya, sebuah pertandingan sepak bola lah gitu. Seandainya saya Mas Ridwan sebagai striker di depan yang harus mengegolkan ke gawang lawan gitu ya. Terus kita udah capek nih, karena nggak gol-gol gitu ya. Bahkan malah kebobolan gol kita kawan kita kan gitu. Nah sekali-kali ganti pemain, yang pemainnya mungkin masih kuat, masih bagus untuk menggantikan kita, dan kita duduk menjadi penonton sementara aja. Jadi penonton, kita bisa minum teh gitu kan. Kemudian kita mungkin bisa makan popcorn gitu sambil melihat golkan ke situ sebentar gitu, seolah-olah paling pinter gitu kan. Nah itu bisa memotivasi, membuat kita itu terhibur, kemudian memotivasi kita untuk melakukan strategi selanjutnya gitu. Ketika bisnis kita itu gagal gitu. Nah salah satu yang sudah saya lakukan itu termasuk di penggemukan. Di penggemukan itu saya melakukan penggemukan kira-kira 3 tahun lah. Nah 3 tahun ada yang berhasil, ada yang sedang, tapi kalau rugi nggak pernah, alhamdulillah. Ya. Nah dari situ cuman profitnya sekecil gitu. Nah kecil ini capek. Nah capek gimana? Ya memang sih orientasi kita tadinya surga gitu ya. Tapi kan tetap ini juga harus dipikirkan gitu. Jadi finansial juga kita pikirkan. Ngapain sih kita capek gawe TKAG kan begitu. Akhirnya saya berpikir keras untuk merubah pola yang tadinya penggemukan, saya sekarang trading, jual beli gitu. Trading itu jual beli ya. Maksudnya trading di dunia domba itu seperti apa Mas? Itu maksudnya gini, karena saya kan jaringan udah adalah beberapa itu. Saya berusaha untuk bisa menjual domba yang saya punya ke orang lain begitu. Dan itu menurut saya itu profitnya lebih baik. Jadi bukannya yang biasa juga sama trading ya, cuman waktu itu kan dinokkan sekitar 3 bulan. Oh, jadi ada siklusnya harus segitu, baru mau gemuk nggak gemuk jual. Nah dari situ kan kadang-kadang resikonya juga banyak yang mati kayak apa mungkin ada yang sakit, bobotnya nggak naik. Kalau penggemukan emang nggak ada yang resikonya lebih kecil berarti kalau kalau penggemukan ya ada resikonya. Ada, cuman dari segi keuntungan.
dari segi keuntungan itu agak sedikit gitu loh. Yang agak sedikit mah yang tadi yang punya fase yang 3 bulan itu. Gitu. Tapi yang gemuk mah lebih berarti untungnya lebih besar. Ya gitu. Gitu. Cuman sistemnya trading. Iya. Jual langsung ke konsumen. Jadi kalau bisa itu jualnya tuh bukan kemana-mana. Jadi kalau memang ada titik-titik lokasi, misalkan ada tukang sate gitu atau ada momen kurban gitu. Soalnya kalau misalnya kita ke kayak tengkulak lagi ke tengkulak lagi untungnya lebih kecil gitu ya. Untungnya lebih kecil. Cuman tantangan yang trading yang langsung ke tukang sate itu gitu. juga lumayan ya ketika nyari konsumen gitu kan. Ya harus punya ini. Itu mentok-mentoknya kalau misalnya nggak keluar gimana ya Mas? Kalau nggak keluar ya memang bahaya ya. Kalau nggak keluar tuh kan otomatis pakannya juga nambah lagi, bobotnya juga harus kita cek lagi gitu kan. Otomatis ya kita harus betul-betul harus sebelum itu udah punya pangsa pasar sendiri. Ya. Tapi kebutuhannya memang banyak kok. Tapi Jabodetabek itu hampir waktu dulu saya pengemukan itu sekitar sehari potong sekitar 1 titik aja ya. Itu sekitar 40 sampai 80 ekor saya. 1 titik? Iya. Satu rumah potong hewan. RPH namanya, rumah potong hewan itu bisa sampai 40 sampai 80 ekor untuk sehari. 1 titik. Iya, 1 titik gitu. Berarti Mas Mulki sekarang berapa nih sekarang dombanya? Ya kalau saya domba yang ada itu kalau kapasitas kandang kan memang sekitar 300-an lah ya. Nah, cuman saya ketika pengemukan itu tidak lebih dari 300. 250 apa 200 ya. Nanti dijual. Kalau 1 truk kan biasanya 130 ekoran. Sejauh ini ketika pengemukan penjualannya gimana Mas? Stabil. Apa gini? Nah, kalau penjualan itu stabil. Yang nggak stabil itu harga bakalan. Harga apa? Bakalan. Jadi beli domba itu yang masih muda-muda, masih untuk siap digemukkan itu orang-orang digemukkan sama Mas lebih mahal gitu. Iya. Kalau harga jualnya emang standar. Harganya segitulah gitu per kilo. Tapi yang menjual ke Mas buat digemukin. Nah itu naik turun. Udah naik nggak pernah turun, naik terus. Gitu. Tapi jual sama sih. Iya gitu. Nah itu yang beratnya di situ. Nah dari situ kan harus ada inovasi baru. Mikir lagi. Walaupun kita ujung-ujung ke sana gitu ya. Jadi profit juga. Jadi poinnya yang saya dapat itu berarti yang namanya usaha itu nggak jauh dari ikhtiar yang maksimal. Iya. Kita cari tahu cara yang benar kayak gimana gitu kan. Bener. Nah ketika kita udah tahu cara yang benar, ikhtiar kita udah maksimal, terus kita gagal misalnya, itu kan menjadi bahan evaluasi lagi. Kita mikir lagi. Nah itu seru. Kalau bagi saya ya pribadi gitu kan, itulah serunya dunia usaha. Kita tuh nggak flat gitu kan. Kalau misalnya kita jadi karyawan itu kan udah tinggal kerja, terima gaji gitu kan. Tapi kalau misalnya kita jadi pelaku usahanya itu ya emang riat sih, cuman disitulah gitu kan kita banyak belajar gitu kan ya Mas ya. Iya benar. Jadi harus ada inilah, benar-benar ditempa gitu ya. Iya harus ada apa namanya ya. Kalau bahasa kasarnya indra keenam lah gitu. Harus ada benar-benar gitu, analisa benar-benar. Menganalogikan, terus kemudian evaluasi, terus praktek lagi gitu lagi. Iya. Jadi nggak serta-merta kita stagnan aja. Iya kalau stagnan kita kelibas sama yang lain ini gitu. Makanya kalau saya tadinya pengemukan kok jadi trading, ya itu bagian dari proses. Bagian dari prosesnya gitu ya, proses panjang lah intinya dari kegagalan yang terjadi kita jadi mikir strateginya kayak gimana, aninya harus gimana lagi gitu kan. Iya sih kalau misalnya kita ngomongin dunia usaha emang kayak gitu naik turunnya. Cuman bukannya sulit juga sih kalau memang kan ada tuh lah cenah saya jadi pengusaha anu geus kolot ge sok larugi cenah kan ada istilah kayak gitu kan. Tapi ya kalau misalnya dari saya pribadi gitu loh Mas ya, pelaku usaha gitu ya, itu sebuah ya kalau passion gimana sih ya? Iya. Maksudnya lihat sih lihat, cuman gitu jadi kayak petualangan aja gitu loh Mas. Justru tantangan itu dijadikan sebagai apa namanya ya,
motivasi. Iya. Iya. Tantangannya ada ini banyak nih, udahlah kita hadapi, cari solusi. Cari solusi. Ya nggak ada masalah, nggak ada Iya. solusi kan? Iya. Ada masalah pasti ada solusi. Iya. Tapi ya gitulah, kita di situ jadi punya karakter lah, jadi punya branding terhadap diri, jadi karakter kita terasah gitu kan. Kita punya pengalaman lebih banyak daripada yang lain. Oke Mas, sebenarnya saya tuh banyak banget Mas yang pengen ditanyakan, tapi kelamaan juga takutnya nggak ditonton. Gitu kan, takutnya berapa episode gitu kan. Ya mudah-mudahan kita nanti Mas Mulki berkenan lagi datang ke sini, kita bahas yang lain. Bukan sebenarnya di samping peternakan itu ya dari Mas Mulki gitu kan, banyak lah yang biasa kita gali lah gitu ya, maksudnya soal hidup, soal apa nih, soal agama. Apalagi tadi bilang beliau di luar bahwa dia bisa murata, nanti kita bisa belajar bareng gitu. Insya Allah. Iya begitu Mas. Terima kasih banyak. Sami-sami. Waktunya, mohon maaf pengganggu waktunya. Mudah-mudahan podcastan ini saya sebutnya podcastan Mas, karena kalau podcast sebenarnya nggak kayak gini, pembawa acaranya juga kayak gini gitu kan. Iya, memberi manfaat lah. Kalau istilahnya tuh ambil mutiaranya, buanglah lumpurnya. Kalau memang ada yang bisa diambil ya ambil. Kalau misalnya ada yang kotor-kotornya dibuang aja gitu. Ya Mas, terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.